Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru, terupdate dan kali ini ya memasuki babak baru tentang polemik dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo resmi dibuka. Saya hadir di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memenuhi undangan dari Kejaksaan bersama dengan 25 advokat saya ya. Komponennya adalah, ini kami namanya tim pembela Dr. Tifa. Komponennya adalah tim pembela Dr. Tifa yang sudah bersama-sama dengan saya selama 1 tahun, ditambahkan dengan LBH Muhammadiyah yang bergabung ada 8 advokat yang dikirimkan khusus dari Muhammadiyah untuk LBH Pusat Muhammadiyah. Ya, LBH PA ya, Pusat Muhammadiyah. Ada 8 advokat yang bergabung bersama tim pembela Dr. Tifa. Jadi nama tim pembela Dr. Tifa adalah tim TPDT atau tim pembela Dr. Tifa yang koordinatornya adalah Bapak Abdullah Al-Katiri ya. Nah, kemudian insya Allah hari ini kita akan memenuhi dan apa yang terjadi di dalam sidang nanti alhamdulillah ya, nanti ada live streaming. Jadi mudah-mudahan 280 juta rakyat Indonesia bisa menyaksikan dengan mudah dan secara transparan. Yang mana Dr. Tifa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjalani sidang perdananya. Yang menarik perhatian di sini, Dr. Tifa tidak hanya datang sendirian ya, ia dengan gagah didampingi tim kuasa hukumnya yang berjumlah 25 advokat. Yang menurutnya seluruh tim tersebut bergabung secara sukarela dalam tim pembela Dr. Tifa, bahkan ia juga mendapat dukungan tambahan dari sejumlah advokat LBH Muhammadiyah. Di hadapan awak media, Dr. Tifa ini menegaskan bahwa perjuangan hukumnya bukan karena ada kepentingan tertentu, ataupun sponsor ya, tetapi kami di sini tidak ada sponsor, bohir kami hanya Allah, kata Dr. Tifa ya, sebelum masuk ke sidangnya. Yang mana pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik. Bagi para pendukungnya, kehadiran puluhan pengacara tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ya kalangan yang percaya proses hukum itu layak dikawal secara serius demi mendapatkan kejelasan di pengadilan. Dr. Tifa juga berharap seluruh proses persidangan itu berlangsung secara terbuka, transparan, dan memberikan ruang yang adil bagi semua pihak untuk menyampaikan argumentasi serta bukti-bukti yang dimilikinya. Sementara itu, sidang perdana berlangsung dengan pengamanan ketat di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Aparat TNI, Polri diterjunkan untuk mengantisipasi membeludaknya pengunjung dan menjaga jalannya persidangan tetap kondusif. Agenda sidang hari ini diawali dengan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang kini publik menanti bagaimana jalannya persidangan berikutnya. Apakah proses hukum ini akan membuka fakta-fakta baru atau malah justru mempertegas posisi masing-masing pihak? Yang jelas, perhatian masyarakat terhadap perkara ini diperkirakan akan terus tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Bahkan memasuki jalannya persidangan, tim kuasa hukum Dr. Tifa kembali menegaskan sikap yang sejak awal sudah mereka pegang. Menurut mereka, penyelesaian perkara ini bukan melalui jalan damai, melainkan melalui proses hukum yang terbuka di hadapan majelis hakim. Sikap tersebut bukan hal baru ya, karena sebelumnya saat proses pelimpahan perkara di Kejaksaan, Dr. Tifa bersama tim kuasa hukumnya ini telah menyatakan menolak tawaran penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice maupun plea bargaining. Nah, bagi mereka ini, perkara ini lebih tepat dibuktikan secara terbuka di ruang sidang agar seluruh fakta itu dapat diuji di depan publik. Tim pembela Dr. Tifa juga menilai bahwa persidangan itu merupakan kesempatan terbaik ya untuk menyampaikan argumentasi hukum. Selain itu, dengan adanya persidangan ini bisa menghadirkan saksi serta menguji seluruh alat bukti secara transparan. Karena itu mereka memilih ya melanjutkan proses persidangan dibanding mengakhiri perkara ini melalui perdamaian. Sedangkan di sisi lain, kehadiran puluhan pengacara yang mendampingi Dr. Tifa ini menunjukkan keseriusan tim pembela dalam menghadapi setiap tawaran dan bahkan tahapan persidangan. Mereka menegaskan akan mengawal proses hukum ini hingga putusan akhir, sembari berharap majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pembelaannya secara adil. Bagi para pendukung Dr. Tifa, keputusan untuk menolak damai dipandang sebagai bentuk keyakinan bahwa kebenaran harus diuji melalui mekanisme pra-peradilan, bukan diselesaikan di luar sidang,
Sementara itu, hasil akhir perkara tetap ditentukan berdasarkan pemeriksaan fakta, alat bukti, dan pertimbangan majelis hakim sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Perjalanan sidang ini pun diperkirakan masih panjang. Kini publik menantikan agenda persidangan berikutnya yang akan menjadi momen penting bagi masing-masing pihak untuk memaparkan bukti dan argumentasi mereka di hadapan pengadilan. Nah, usai agenda pembacaan dakwaan, tim kuasa hukum Dr. Tifa ini menyampaikan bahwa mereka akan memaparkan setiap tahapan persidangan ini untuk menguji seluruh dalil yang diajukan jaksa. Menurut mereka, persidangan merupakan forum yang tepat untuk menghadirkan bukti, saksi maupun ahli agar perkara ini dinilai secara objektif oleh majelis hakim. Dr. Tifa sendiri juga tampak tenang ya sepanjang proses persidangan karena saat meninggalkan ruang sidang, ia ini kembali menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang terus memberikan dukungan moral. Ia mengatakan bahwa dirinya siap mengikuti seluruh proses hukum yang hingga tuntas ya, dan juga akan menghormati jalannya persidangan. Tim pembela juga menegaskan bahwa mereka telah menyiapkan berbagai dokumen, saksi, dan keterangan ahli untuk agenda sidang berikutnya. Mereka bahkan tetap optimis ya, karena seluruh fakta ini akan terungkap melalui proses pembuktian di pengadilan, sehingga masyarakat ini menilai perkara ini sah secara dan juga utuh ya. Yang mana di luar sidang, perhatian publik terhadap kasus ini masih sangat besar. Sejumlah pendukung Dr. Tifa pun hadir memberikan dukungan dengan tetap mengikuti arahan aparat keamanan untuk suasana ini di persidangan tetap tertib, kemudian kondusif. Sementara itu, majelis hakim menutup sidang perdana setelah seluruh agenda hari itu selesai dilaksanakan. Persidangan kemudian dijadwalkan berlanjut pada agenda berikutnya sesuai ketentuan hukum dan juga acara pidana. Pada tahap selanjutnya, mungkin tim pembela ini berencana menyampaikan tanggapan dan juga mempersiapkan strategi pembelaan untuk menghadapi proses pembuktian. Perkara ini diperkirakan masih akan menyita perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan, karena semua pihak ini menantikan bagaimana jalannya persidangan berikutnya ketika bukti, saksi, dan keterangan para ahli mulai dihadirkan di hadapan majelis hakim sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung. Ya, saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, ya, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan, gitu ya. Silakan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya. Ya, silakan. Siapa yang Izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Ya, gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan.